Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas buku yang berjudul 174 ilmuwan terkemuka dalam sejarah Islam yang dikarang oleh Muhammad Gharib Jaudah. Perkenalkan, nama saya M. Zulfahmi dengan NIM 2091743. Baik, kita akan membahas ya. Menachem Begin adalah seorang Yahudi yang berkebangsaan Rusia, mantan Perdana Menteri Israel, yang pada kenyataannya menunjukkan sikap orang-orang Eropa terhadap peradaban Arab dan Islam. Ketika bangsa-bangsa Eropa telah kuat dan berhasil mencuri jutaan jilid buku, dan mereka pun merubah apa yang mereka dapatkan sebagai ilmu dan pemikiran mereka. Setelah itu, ketika bangsa-bangsa Eropa telah mencapai puncak kemajuan yang besar dalam peradabannya dan mampu menciptakan segala sesuatu yang baru, saya akan menjelaskan di sini beberapa ilmuwan, karena kalau kita bahas yang 174 tadi kemungkinan kebanyakan. Untuk menghemat waktu, saya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama di sini adalah Jabir bin Hayyan, penemu ilmu kimia, di mana Jabir bin Hayyan ini adalah yang berhasil menemukan cara yang efektif untuk memurnikan logam dan mencampur baja untuk keperluan industri serta menjaga besi dan karat. Nah, penemuan di bidang industri kimia, penemuan Jabir dalam bidang kimia tidak hanya sebatas dalam penelitian ilmiah, melainkan juga didasarkan pada praktik dan pengalaman dalam industri. Di antara penemuannya dalam bidang ini adalah sebagai berikut. Dia menemukan beberapa cara yang efektif untuk memurnikan logam dan mencampur baja untuk keperluan industri serta menjaga besi dan dari karat. Dia merumuskan cara pembuatan tinta dari sulfit besi yang dicampur emas sehingga bisa mengganti air emas yang mahal harganya. Untuk membuat tulisan dari tinta emas, dia merumuskan cara yang sangat istimewa dalam mewarnai kulit, mengeraskan kain tenun, mengecat rambut, dan lainnya dari berbagai keperluan sehari-hari yang menggunakan bahan-bahan kimia. Yang kedua adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, yaitu penemu matematika. Muhammad bin Musa al-Khwarizmi ini adalah seorang ilmuwan muslim yang terkemuka yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peradaban manusia melalui peranannya dalam mengembangkan ilmu matematika dan meletakkannya sebagai dasar-dasar ilmu aljabar. Peranan ini turut mendorong kebangkitan ilmu matematika yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan alam dan teknologi, karena laksana roh pada jasad. Kelahiran dan riwayat hidupnya, dia bernama Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Dia dilahirkan pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi di daerah Khwarizmi di Asia Tengah. Dia wafat di Baghdad pada tahun 200
Hijriah atau 847 Masehi. Sekalipun bagian literatur menyatakan bahwa dia wafat pada tahun 235 Hijriah atau dengan 850 Masehi, kehidupannya secara detail tidak diketahui secara persis. Akan tetapi, ia terkenal pada masa Khalifah Al-Ma'mun dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di antara para ilmuwan pada masanya. Dia kemudian menjadi direktur Darul Hikmah dan termasuk salah seorang astronom terkemuka di Baghdad. Penemuan-penemuan ilmiah Al-Khwarizmi ini meliputi bidang aljabar, bidang trigonometri, ilmu falak, dan ilmu geografi. Selanjutnya adalah Abu Yusuf Ya'qub Al-Kindi. Nah, di mana Yusuf Ya'qub Al-Kindi ini adalah seorang filsuf pertama dalam Islam dan salah seorang pembesar filsafat. Dia juga yang terpenting dalam buku ini, salah seorang ilmuwan besar Muslim dalam bidang kedokteran dan pemilik salah satu pemikiran terbesar yang dikenal sepanjang peradaban manusia. Ketika Al-Kindi merupakan orang Arab asli dan tidak sedikit pun darah asing mengalir di badannya, maka ini jelas meruntuhkan klaim dari penganut fanatisme yang menyatakan terbelakangnya pemikiran Arab dan keunggulan bangsa asing. Nasab dan riwayat hidupnya. Nama lengkap Al-Kindi adalah Abu Yusuf bin Ishaq bin As-Sabah bin Imran bin Ash'ad bin Qais. Nasabnya sampai pada Qatan berdarah Arab asli. Dalam biografinya, Al-Halili mengatakan bahwa dia dilahirkan pada tahun 188 Hijriah atau 804 Masehi. Akan tetapi, sebagian sumber mengatakan bahwa dia lahir pada tahun 186 Hijriah atau dengan 802 Masehi. Ada juga sumber mengatakan bahwa dia dilahirkan pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Dia dilahirkan di Kufah dan ayahnya adalah seorang pejabat pemerintahan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Menurut pendapat Halili, Al-Kindi wafat pada tahun 250 Hijriah atau dengan 874. Sedangkan menurut sumber lain, dia wafat tahun 260 Hijriah atau dengan 874 Masehi. Ada juga yang mengatakan bahwa dia wafat pada tahun 252 Hijriah atau dengan 866 Masehi. Al-Kindi adalah seorang ilmuwan besar yang setara dengan Ibnu Haysam dan Al-Biruni. Dia memiliki pemikiran yang besar yang memungkinkan mengungguli penemuan para ilmuwan besar, yaitu sepanjang sejarah. Kalau saja dia tidak hidup pada masa itu, barangkali peradaban Islam tidak akan maju sebagaimana yang kita ketahui, bahwa perkembangan peradaban terjadinya karena pergerakan yang selalu bertambah, atau dengan kata lain, ada kerja kesinambungan yang terus-menerus dilakukan antar generasi. Sebagaimana pada saat itu Arab tidak memiliki karya besar. Terjemah sebelumnya, Al-Kindi termasuk ilmuwan yang hidup pada masa pergerakan dan dia sendiri adalah seorang penerjemah. Sebagaimana yang telah kami sebutkan, para penerjemah buku-buku Al-Kindi mengatakan bahwa kumpulan buku-buku yang dilarang olehnya dalam bidang filsafat, logika, dan berbagai macam ilmu lainnya jumlah mencapai 200 buku. Bahkan Dr. Abdul Halim Muntasir mengatakan dalam bukunya Tarik Al-Ilm bahwa buku yang dikarang Al-Kindi mencapai 250
Al-Kindi ini meliputi bidang astronomi, bidang teknik mesin, bidang musik, ilmu logika, dan filsafat. Di sini karakter ulil albab yang dikemukakan dalam bab pada halaman 88 sampai dengan 100 yang terkandung dalam buku 174 ilmuwan terkemuka dalam sejarah Islam, yaitu dalam sejarah Islam, penemuan di bidang industri kimia, penemuan Jabir dalam bidang kimia tidak hanya sebatas dalam penelitian ilmiah, melainkan juga didasarkan pada praktik dan pengalaman dalam industri kimia yang sudah saya jelaskan tadi pada slide awal. Selanjutnya, pemikiran ilmiah. Pabir sangat memperhatikan eksperimen dan pengamatan yang teliti serta mengambil hasilnya. Ia menasihati muridnya seraya mengatakan kewajiban pertama yang harus dilakukan adalah melakukan eksperimen. Karena orang yang bekerja tanpa melakukan eksperimen, dia tidak akan pernah menekuninya. Karena itu, wahai muridku, kamu harus membuat eksperimen agar mendapat pengetahuan. Dalam berbagai tulisannya, dia berulang-ulang mengajak untuk melakukan eksperimen dan tidak membuat pemikiran. Tentu, dengan ketelitian yang tinggi dan dibarengi dengan pengetahuan yang baru, karena setiap perbuatan sesuatu tentu ada caranya tersendiri. Bahkan, dia menganggap eksperimen sebagai cara mutlak untuk mendapatkan pengetahuan. Ketika itu, dia menegaskan kesempurnaan membuat sesuatu tergantung pada kerja dan eksperimennya. Maka orang yang tidak pernah bekerja dan mencoba selamanya tidak akan pernah berhasil. Demikian juga ketika ia mengatakan tentang eksperimen, pengetahuan tidak akan didapatkan kecuali dengan membuat eksperimen. Pada masa itu, Jabir menyadari pentingnya melakukan penelitian ilmiah secara teratur dan konsisten, mengamati berbagai fenomena alam. Inilah yang dapat kita simpulkan dari nasihatnya kepada muridnya, yaitu para ilmuwan tidak bangga dengan banyak obat-obatan. Akan tetapi, mereka bangga dengan pengawasan yang baik. Karena itu, kamu harus pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa. Pahamilah fenomena alam dari segala sesuatu yang kamu inginkan. Hal ini bukan berarti Jabir telah mencapai metode ilmiah, scientific method, secara sempurna, sebagaimana yang didapatkan oleh Ibnu Haisam dan Al-Biruni yang datang tiga abad kemudian setelah Jabir. Sekalipun kita melihat bahwa dia telah membuat sesuatu yang sangat penting seperti yang dilakukan oleh para ilmuwan muslim lainnya dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman dan selamanya bertujuan untuk memperbaiki keadaan jiwa dan menolong orang-orang jalanan agar mereka juga mau mempelajari ilmu dan melakukan percobaan. Sebagaimana yang diperintahkan dalam hadis-hadis Nabi, dia juga menanamkan nilai-nilai ilmiah dalam ilmu pengetahuan alam. Mari kita mulai perjalanan yang sebenarnya untuk mempelajari ilmu modern yang membawa kita kepada peradaban di mana kita hidup di dalamnya. Pada saat orang-orang kecanduan peradaban barat sebagai ganti dari peradaban Islam, Jabir juga memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Ia berpendapat bahwa ilmu bersumber dari fitrah dan bahwa orang alim akan terbentuk dengan sendirinya karena ilmu. Karena itu, masyarakat agar pelajar memiliki kesiapan mental dalam mempelajari ilmu sebelum dia mendapatkan sendiri dengan cara belajar. Dari sini Jabir memberikan nasihat baik kepada murid maupun pada pendidik. Jabir menasihati para guru dan mengatakan kewajiban guru dalam murid adalah memberikan ujian kepadanya tentang inti ilmu yang dipelajari sehingga dapat dikutip
kemampuan murid dalam belajar, dan kemampuan menghafal pelajaran. Apabila dianggap mampu, guru hendaknya membimbingnya untuk belajar ilmu yang sesuai dengan kemampuan dan usianya. Apabila seorang murid telah sampai pada derajat guru, maka ia wajib mengajar. Apabila dia tidak melakukannya, maka guru supaya mengingatkannya. Dia juga menasihati murid dengan mengatakan, adapun kewajiban murid kepada guru adalah agar murid bersikap lembut padanya, menerima semua perkataan dari berbagai segi, dan tidak membangkangnya dalam hal apapun. Karena kekayaan guru adalah ilmu, dan ilmu ini tidak akan diberikan kepada muridnya kecuali dalam keadaan tenang. Saya tidak bermaksud bahwa murid harus taat kepada guru dalam semua aspek kehidupan, melainkan ia harus taat kepada guru dalam ilmu yang dipelajarinya. Karya Jabir Hayyan Jabir, yaitu merupakan penulis aktif dan banyak buku yang dikarangnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia menulis sebanyak 500 makalah dalam bidang kimia. Dia juga menulis buku-buku kedokteran, matematika, filsafat, logika, dan puisi. Muhammad bin Said As-Sarkasti yang dikenal dengan nama Ibnu al-Mush'ad al-Salabi, dia mengatakan bahwa dia melihat buku yang dikarang Jabir di Mesir tentang dia tidak dibandingkannya. Sebagaimana diketahui, Jabir juga memiliki makalah-makalah tentang cermin. Di antara karya tulisnya yang terkenal adalah yang pertama, Al-Hawash Al-Kabir, yang merupakan buku paling terkenal dan mendeskripsikannya tersimpan di Museum Inggris. Yang kedua, Kin Ash-Shab'in dan kitab Ar-Rahnah. Keduanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad pertengahan. Yang ketiga, Al-Lantal Al-Istin yang meliputi 20 makalah tentang kimia. Yang keempat adalah Al-Ahjar, yaitu mendeskripsikannya tersimpan di Perpustakaan Nasional di Paris. Dalam bahasa Latin, dia memiliki banyak buku yang sudah tidak diketahui asal-usulnya sebagai karya peradaban Arab, seperti buku Al-Bahsu Anil Kamal, kitab Al-Ahdi, dan kitab Al-Atun. Nah, yang ketiga adalah kebohongan yang dituduhkan kepada Jabir. Sebagian orang mengklaim bahwa Jabir adalah orang Yunani yang memeluk agama Islam. Dia lari dari negaranya karena keadaan politik yang tidak menentu dan bersembunyi dalam waktu yang sangat lama. Namun, yang benar adalah bahwa Jabir asli orang Arab dan nasabnya berasal dari kabilah Azdiyah. Sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, seorang ilmuwan Prancis, Berthelot, pada tahun 1828 sampai dengan 1907, mengingkari bahwa buku Labir dalam bahasa Latin bukanlah tulisannya. Dia mengklaim bahwa ada ilmuwan lain yang menulis dan memakai nama Jabir karena popularitasnya. Melihat hilangnya asal-usul buku ini, bisa jadi perkataan ini masuk akal bagi sebagian orang. Setelah klaim yang dilontarkan oleh
Berthelot, klaim serupa kembali dilontarkan oleh seorang orientalis Cekoslovakia Paul Chrusch pada tahun 1904 sampai dengan 1944 yang sangat perhatian kepada ilmu pengetahuan alam, terutama ilmu kimia yang ada pada kaum muslimin. Chrusch mempelajari buku-buku yang ditulis oleh Jabir, kemudian dia memperkenalkan diri kepada dunia pada tahun 1930. Pada waktu itu usianya baru 27 tahun dengan menulis tesis yang berjudul Tantum Asturah Jabir bin Hayyan. Hancurnya legenda Jabir bin Hayyan. Dalam tesis itu, dia mengklaim bahwa karangan-karangan yang menggunakan nama Jabir sebenarnya ditulis oleh Jamaat Islamiyah Orientalis Yahudi yang juga merupakan anggota teroris berdarah Stern. Ini seakan-akan melempar dua burung dengan satu batu. Dia mengingkari usaha yang dilakukan oleh ilmuwan Arab Muslim Jabir bin Hayyan. Dan pada saat yang bersamaan, mengangkat kemampuan jemaat Islamiyah dengan menggambarkan bahwa kebaikan itu datang dari keturunan mereka yang telah menyimpang dalam keturunan waktu yang lama, menyimpang dalam kurun waktu yang sangat lama, dan bertujuan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Akan tetapi, terbitnya buku Kitab As-Sabi'in yang asli dan berbahasa Arab cukup memberikan bantahan kepada isu ini. Kemudian setelah itu datang seorang orientalis yang sadar, Holmeyer, yang menepis keraguan itu dan membenarkan Jabir bin Hayyan. Selanjutnya, komentar tentang Jabir bin Hayyan, di mana Muhammad Syarif berkata, peneliti besar pertama dalam ilmu kimia adalah Jabir bin Hayyan. Buku-bukunya seketika diterbitkan telah mencapai puncak kejayaannya dan pada abad ke-14 menjadi sumber rujukan terpenting dalam ilmu kimia serta sangat berpengaruh baik di timur maupun di barat. Inilah yang membuat Jabir dikenal sebagai perintis ilmu kimia dan mengembangkan dari segi teori dan praktik. Singer mengatakan Jabir mendapatkan popularitas yang tiada tara, di mana popularitas yang tiada tara di antara para ilmuwan yang hidup pada masanya dan layak untuk mendapatkan gelar Bapak Kimia. Berthelot mengatakan kontribusi Jabir dalam ilmu kimia seperti kontribusi Aristoteles dalam ilmu mantik. Dia adalah orang yang pertama kali menemukan asam sulfit. Dia juga orang yang pertama kali menemukan soda yang dibakar, memurnikan air emas, dan menemukan berbagai campuran kimia lainnya seperti karbon, potasium, dan karbon sodium. Dia mempelajari unsur-unsur air raksa dan berhasil memadukannya dengan zat kimia lainnya. Berthelot telah mengatakan ini sekalipun ia tidak percaya bahwa memiliki buku-buku yang dikarang atas namanya dalam bahasa Latin. Filsuf Perancis Gustave Le Bon mengatakan buku-buku karangan Jabir terdiri dari ensiklopedia ilmiah yang berisi penemuan orang Arab dalam bidang kimia pada masanya. Buku-buku Jabir menjelaskan tentang komposisi kimiawi yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Dia adalah orang yang pertama kali menetapkan proses distilasi, penyulingan, kristalisasi, pencairan, dan perubahan. Pantelis Mesir, Profesor Fahmi Matius Ishak mengatakan, keunggulan karya tulis Jabir dalam bidang ilmu kimia karena sifat praktis dan melebihi teoritis. Sebab dia mengatakan orang yang membaca sesuatu tidak akan pernah menguasainya kecuali apabila mempraktikkannya. Baik, mungkin
itu adalah karakter ulil albab yang dikemukakan dalam buku ini yang kami kutip pada penemu penemu ini, yaitu Jabir. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam menjelaskan materi ini, karena ini adalah tugas kuliah juga. Mohon maaf. Nah, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.